warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega E Cantika dengan NIM 19504020111199 dari kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum teknologi produksi tanaman perkebunan, yaitu pada teknologi produksi tanaman tebu. Tanaman tebu atau yang memiliki nama latin Saccharum officinarum merupakan tanaman perkebunan strategis yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Tanaman tebu termasuk jenis tanaman rumput-rumputan yang hanya dapat tumbuh pada iklim tropis, di mana tanaman tebu memiliki umur sejak ditanam sampai dengan umur 1 tahun. Tinggi tanaman tebu bervariasi tergantung daya dukung lingkungan dan varietas yang digunakan, yaitu berkisar antara 2,5 meter sampai 4 meter dengan diameter 2 sampai 4 cm. Tanaman tebu merupakan termasuk tumbuhan monokotil, di mana tanaman tebu ini memiliki anakan tunas yang membentuk rumpun. Adapun syarat tumbuh dari tanaman tebu yaitu yang pertama, curah hujan sekitar 2000 mm per tahun dengan suhu optimum yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman tebu, yaitu berkisar 21 sampai 32 derajat Celcius dengan ketinggian tempat 0 sampai 900 mm di atas permukaan laut dan pH berkisar 5 sampai 7. Tanaman tebu merupakan komoditas yang strategis hingga saat ini, di mana dalam usaha meningkatkan produktivitas tanaman tebu ini dimulai dari menciptakan bibit unggul hingga sistem budidaya yang efisien serta efektif. Adapun teknologi produksi tanaman pada tanaman tebu yaitu yang pertama ada penggunaan bibit unggul, kemudian varietas, kemudian penanaman, roges, taksasi, pembunuhan, redemen tebu, serta PSD tebu. Praktikum kali ini saya akan membahas 3 teknologi pada tanaman tebu yang secara umum diterapkan petani di daerah saya, yaitu yang pertama ada penanaman, kemudian ada roges, dan ada pembumbunan. Yang pertama yaitu penanaman. Dalam penanaman tebu ini terdapat 2 cara penanaman tanaman tebu, yaitu yang pertama plant can, yaitu penanaman bibit baru yang ditanam di lahan setelah bibit lama dibongkar pada saat panen sebelumnya. Yang kedua yaitu penanaman secara ratun can. Jadi ratun can ini tidak memerlukan bibit baru, melainkan tanaman akan tumbuh dari jaringan tumbuhan tebu yang tertinggal di tanah setelah tebu dipanen dan dikepras. Tanaman tebu dapat diproduksi hingga 3 kali dalam sekali penanaman. Seperti yang kita lihat pada lahan ini, bahwa apabila tanaman ini sudah diganti dengan bibit baru, maka untuk panen selanjutnya dapat menggunakan sistem penanaman ratun can, di mana petani hanya memerlukan pemeliharaan tanaman tebu dengan baik dan benar yang dikenal sebagai rawat ratun. Rawat ratun dimulai dengan pembersihan lahan, kemudian dilakukan kepras, selanjutnya dilakukan pedot oyot, pemupukan dan pembumbunan, serta melakukan klentek atau roges. Pertama yaitu pembersihan lahan dari sisa panen, yaitu dimana setelah panen akan menyisakan daun kering yang harus segera dibersihkan, dimana daun-daun ini dikumpulkan pada di antara tanaman tebu dan kemudian dibakar. Langkah selanjutnya yaitu melakukan kepras agar pertumbuhan tanaman seragam, di mana kepras ini dapat dilakukan 1 minggu setelah panen, dapat menggunakan cangkul. Sebaiknya kepras dilakukan sampai pangkal rumpun tebu. Jadi setelah tanaman dipanen, maka tanaman wajib dikepras sampai rumpun tebu agar pertumbuhannya seragam. Selanjutnya yaitu melakukan pedot oyot. Jadi setelah dikepras sebaiknya dilakukan pedot oyot di sekitar tanaman tebu agar akar-akar tanaman tebu yang lama ini dapat terputus dan akar tanaman tebu yang baru ini dapat tumbuh. Jadi pedot oyot ini dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul sedalam 15 cm maupun dapat menggunakan bajak sapi. Kemudian pemupukan tanaman tebu. Pemupukan tanaman tebu ini dapat dilakukan 2 kali, yaitu saat pedot oyot dan pada saat tanaman berumur 3 bulan setelah tanam. Jadi setelah pedot oyot dapat dilakukan sekaligus pemupukan, dan pada saat tanaman berumur 3 BST dilakukan pemupukan sekaligus pembumbunan. Pembumbunan ini dilakukan agar agak tinggi supaya tanaman tebu ini tidak roboh. Jadi pembumbunan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul atau dengan menggunakan mesin pembumbun tanaman.
selanjutnya yaitu dilakukan roges atau klentek, di mana dapat dilakukan 3 kali roges, yaitu klentek pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 4 BST, dilakukan sebelum pemupukan, di mana klentek pertama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk pada saat tanaman memasuki fase vegetatif. Klentek kedua dilakukan pada saat tanaman tebu berumur 7 BST, di mana dilakukan dengan cara membersihkan daun kering agar lahan terhindar dari tebu terbakar yang dapat menurunkan rendemen tebu. Klentek ketiga dilakukan pada saat tanaman tebu berumur 9 BST, di mana klentek ketiga ini bertujuan untuk memudahkan proses panen sekaligus dapat meningkatkan rendemen tebu. Roges ini dilakukan dengan cara yaitu membersihkan tanaman tebu dari daun kering yang dapat dilakukan seperti ini.